Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Benny Simanjuntak yang buka suara terkait rencana pernikahan Ririn dan Ijong. Benarkah pihak keluarga belum mengetahui rencana tersebut? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, belum lama ini nama Jonathan Frizzy atau Ijong lagi heboh banget nih jadi pembahasan di media sosial. Yes Besti, hal tersebut karena pengakuannya beberapa waktu lalu yang mengatakan jika ia ingin mengakhiri masa lajangnya tahun depan dengan menikahi Ririn Dwi Ariyanti. Tak hanya mengungkapkan kapan ia akan menikah saja nih Besti, tapi Ijong juga sempat membocorkan jika pernikahannya akan dilakukan di luar Pulau Jawa dan disebut-sebut akan dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali. Tapi Besti, setelah heboh pernyataan Ijong tersebut, Om Ijong yakni Benny Simanjuntak tiba-tiba buka suara nih Besti. Benny mengatakan jika sampai kabar tersebut viral, Benny mengaku tidak dapat kabar apapun dari Ijong. Karena tak ada obrolan apapun dari Ijong ke Benny menduga jika Ijong hanya asal bicara saat mengatakan ia ingin menikahi Ririn tahun depan. Wah, jadi yang benar yang mana ya Besti? Masih ceplos-ceplos kan? Ya. Sejauh ini saya dari saya pribadi nggak pernah dengar, nggak pernah diungkapkan masalah dia mau kawin atau mau merit gitu loh. Tapi kalau memang dia bilang begitu, nanti boleh saya tanya. Cuman sejauh ini belum ada. Ya karena saya juga udah jarang komunikasi sama dia, karena kan kesibukan dia live dan lain sebagainya. Cuman kalau menurut saya kalau memang dia memang niat, dia pasti udah ngomong, pasti bicara. Kan nggak mungkin jadi DNA kedua lagi, serial DNA kedua kan. Wah, mungkin rencana tersebut memang baru diobrolin sama Ririn aja kali ya Besti. Jadi untuk penyampaian secara resmi ke keluarga, mereka masih butuh persiapan yang serius. Meski mengaku belum ada pemberitahuan terkait pernikahan Ijong, namun di kesempatan ini Benny Simanjuntak sempat memuji hubungan Ijong dan Ririn di Besti. Menurut Benny, hubungan Ijong dan Ririn merupakan hubungan yang sudah sangat dewasa. Benny juga mengungkapkan jika mereka berdua juga merupakan pasangan yang sangat solid nih Besti. Ya hubungan dewasa aja, maksudnya hubungannya dewasa ya, artinya mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi gitu loh. Jadi artinya sekarang sudah ya apa adanya. Aku juga senang lihat mereka masih tetap solid, jadi solid gitu. Jadi tidak munafik gitu loh. Itu aja yang aku juga suka lihatnya. Kadang-kadang memang lagi live gitu-gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi saya juga sering kemana-mana. Ini juga saya kaget, saya tonton saya tanya dia, saya tanya adik saya, mana? Enggak lah, nyeplak aja itu kali. Jadi memang keinginan Ijong untuk menikahi Ririn tahun depan itu belum ia sampaikan ke pihak keluarga ya Besti. Jadi benar-benar baru di-spill ke media saja nih. Wah, Besti-Besti di rumah juga pasti bingung ya. Kira-kira yang benar yang mana nih? Beneran akan menikah tahun depan atau emang baru wacana aja ya Besti? Jonathan tuh serius nggak serius mukanya sama aja, datar. Kalau serius pasti keluarga udah tahu. Atau mungkin dia ngomong belum ngomong kali aja saya pulang nanti dia ngomong kali ya sama keluarga kan nggak tahu. Tapi sejauh ini nggak ada, keluarga saya nggak. Tapi saya sempat juga tanya adik saya, Jason itu Ijong memang mau merit, dia ngomong sama Ijong atau dia nggak ada ngomong Aci gitu sama abang gitu. Enggak apa nggak ada ngomong bisa ngomong aja itu gitu. Meski dibuat bingung dengan pernyataan antara Ijong dan sang pamali yang memiliki perbedaan, tapi kita tetap support yang terbaik ya Besti untuk Ijong dan juga Ririn Dwi Ariyanti. Benny juga menambahkan di Besti, jika Ririn dan Ijong memiliki ikatan batin yang sangat kuat satu sama lain. Karena sebelumnya mereka pernah sama-sama gagal dalam mengarungi hidup rumah tangga. Secara terang-terangan, Benny juga setuju nih jika nantinya Ijong akan melabuhkan hatinya untuk Ririn. Bagus lah, kan saya juga setuju karena Ririn kan memang tipikalnya dia yang Ijong itu kan anaknya manja gitu ya, terus berpikirnya itu pendek gitu, nggak panjang dia. Jadi ketemu Ririn yang dewasa, yang berpikirnya panjang kan jadi klop. Karena memang
itu kan cocok ya mereka. Sudah nggak bisa kemana-mana lagi gitu loh. Sudah memang keterikatan batin mereka itu udah satu. Jonathan sudah ngalamin yang itu, dia tetap bertahan si Ririnnya, ya kan? Ririn juga sudah pernah mengalami yang begitu, Jonathannya mau gitu. Jadi saling keterikatan itu batin itu sudah ada gitu. Cuman kalau ke jenjang perkawinan belum dibicarakan dengan kita. Mungkin di antara mereka sudah kali ya, tahun nanti kapan kita maju ke keluarga mungkin belum gitu. Jadi perlu kesiapan mental dan lain-lain kali. Baik, pokoknya kita tunggu saja ya Basti kabar bahagia dari Ijong dan Ririn. Selanjutnya ada veteran Peto yang buka suara terkait hubungannya dengan Akila yang kembali membaik setelah dikabarkan kandas beberapa waktu lalu. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti sempat diterpa isu putus dengan sang kekasih beberapa waktu lalu. Veteran Peto alias Onyo membawa kabar baru nih. Dia mengatakan jika hubungannya dengan Akila kembali membaik dan mereka sudah resmi balikan lagi. Wah, kalau diingat-ingat kayaknya belum ada sebulan nih Besti kabar mereka putus. Sekarang udah balikan lagi aja nih. Jadi Besti sebelumnya sempat beredar isu jika hubungan Onyo dan Akila berakhir karena masalah kepercayaan. Dan adanya orang ketiga atau provokator yang menghasut nih Besti. Onyo pun juga tahu jika sebenarnya bukan keinginan Akila untuk putus dari veteran. Namun ada pihak-pihak yang menurut Onyo menjadi penghasut nih Besti. Enggak, masalah-masalah yang kemarin itu udahlah. Dan itu juga bukan, aku tahu itu bukan Kila kok yang ngetik. Itu pasti ada beberapa orang yang udah komponin dia untuk coba menghasut pikirannya sampai dia bisa ngomong kayak gitu. Thank you. Duh, emang ya Besti, cerita cinta anak muda tuh selalu seru deh buat dibahas. Setelah kini hubungan keduanya sudah kembali membaik, Onyo juga menegaskan kepada Akila agar mereka tak lagi menoleh ke belakang dan fokus saja dengan hubungan mereka ke depannya. Ya ampun Besti, sweet amat sih ABG satu ini. Semua untuk urusan yang kemarin itu dijadiin pelajaran aja karena aku tahu itu bukan dia yang ngetik. Pasti ada beberapa orang yang komporin dia, yang orang yang gak suka sama aku komporin untuk ayo Kil tulis kayak gitu di story kamu, tulis kayak gini. Jadi aku tahu dia, makanya aku kemarin ajak dia ngobrol untuk ayo udahlah gak usah terlalu dibawa serius banget tentang permasalahan apapun yang terjadi sekarang. Kita fokus ke depan dan juga kita sama-sama belajar untuk setiap masalah yang kita dapat, ayo kita hadapin bareng-bareng. Sempat mengatakan jika ada dalang dibalik kandasnya hubungan keduanya, Onyo pun menyampaikan unek-uneknya nih Besti. Dia meminta untuk orang yang ia sebut dalam masalah tersebut untuk stop menjadi provokator dalam hubungannya dengan Akila. Wah, jadi penasaran ya sih Besti, kira-kira siapa ya dalang yang dimaksud oleh Onyo ini? Enggak. Dalangnya siapapun itu, enggak aku perlu sebutin. Tapi yang pasti semoga sehat-sehat terus dan juga udahlah stop jadi orang provokator dan juga orang yang jahat gitu. Jadi orang baik aja. Tuh, buat provokator di hubungan Onyo, mending stop deh ya kan Besti. Anyway, Besti masih membahas tentang hubungan Onyo dan Akila yang kini sudah balikan nih. Ternyata meskipun masih ABG, Onyo ini sosok cowok yang dewasa banget loh. Demi bisa kembali dengan Akila, Onyo diketahui bertemu dengan Mama Akila untuk menyelesaikan segala permasalahan yang membuat hubungannya dengan Akila kandas. Wah, keren juga ya Besti Onyo ini mengetuk hati sang mama untuk mendapatkan kembali hati anaknya. Aku yang ketemu sama mamanya Kila dan Kila kemarin. Kita udah ngobrol bareng-bareng untuk permasalahan yang kemarin. Udahlah, itu masih kecil juga, jadi jangan terlalu diseriusin banget. Oh, akhirnya lu yang datengin orang tua mereka? Iya, Gentle untuk ya Nyo? ya harus lah bro. Kan kemarin aku yang memulai, jadi aku yang harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Meski mengaku tak menyesal dengan apa yang terjadi kepada hubungannya yang sempat kandas dengan Akila kemarin, namun Onyo sedikit kecewa tak langsung membicarakan masalah tersebut dengan Akila di Besti. Menurut Onyo, ia tak bisa langsung membicarakan hal tersebut karena tengah fokus dengan permasalahan sang ayah dengan Sarwenda.
Menyesali enggak, cuman aku kemarin belum ketemu dan ngobrol langsung aja sama Kila di kampus. Jadi karena ada beberapa urusan yang dimana aku juga sama ayah kemarin masih fokus untuk permasalahan yang kemarin gitu. Aku masih fokus ke ayahnya gitu. Jadi urusan itu nanti aja aku selesaikan. Ya udah, yang penting sekarang kan udah baik lagi ya Besti. Semoga kedepannya baik Onyo dan Akila makin positif nih. Tetap boleh, tapi tetap jangan lupa tugas utamanya, yaitu belajar ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang pastinya lebih seru lagi. So tetap di Celebrity Fest.